Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan channel saya, Pendidikan, Dakwah, dan Lingkungan. Kali ini kita akan membahas tutorial EPANET dengan input data dari Google Earth. Langsung saja kita awali dengan persiapan apa yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus punya peta jaringan pipa distribusi yang sudah tergambar di Google Earth, atau bisa juga data hasil survei tracking dengan alat GPS. Yang kedua juga harus punya hasil perhitungan kebutuhan air setiap node, setiap titik tapping. Yang ketiga, kita harus punya data fluktuasi pemakaian air. Dan yang keempat, yang terpenting adalah kita sudah mendownload file Excel dengan makro export to EPANET. Ini adalah alamat tempat mengunduh file Excel. File ini bisa mengkonvert dari Excel ke input untuk EPANET. Baik, kita mulai dengan proses mengekspor data. Ekspor data ini adalah mengekspor dari data Google Earth ke data dalam bentuk file Excel. Selanjutnya dari Excel nanti akan diekspor lagi ke file input untuk EPANET. Yang pertama, buka Google Earth dengan gambar jaringan pipa. Setelah itu, buka juga file Excel, atau boleh langsung file Excel dengan makro atau Excel biasa dulu boleh. Kemudian copy data koordinat dan elevasi di Google Earth ke dalam Excel. Ini untuk semua node kita kopikan. Dan harus diingat bahwa koordinat dalam Google Earth kita ubah dalam bentuk atau satuan UTM, satuan meter, sistem UTM. Nah, bila semua node sudah kita copy ke dalam file Excel, maka klik button Excel to INP. Ini adalah langkah untuk mengenerate file dengan ekstensi INP. File ini adalah file yang siap untuk diimport oleh EPANET. Lokasi file ini akan tersimpan di folder yang sama dengan folder kita menyimpan file Excel. Baiklah, kita langsung ke praktek. Kita membuka Google Earth dan membuka file Excel. Ini adalah file atau software Google Earth. Kita perbesar dan kita cari daerah yang akan kita jadikan contoh. Saya sudah menyiapkan di daerah Mojosari. Nah, ini adalah daerah yang akan kita jadikan contoh untuk penggambaran jaringan pipa. Pipa yang sudah saya siapkan jaringannya adalah sebagai berikut. Jadi yang warna kuning ini adalah jaringan pipa, kemudian ada banyak node. Node adalah simpul dari dua pipa atau lebih. Jadi kalau di sini ada satu titik simpul, nah ini pasti menghubungkan pipa dengan pipa yang lain. Ya. Nah, apa yang kita perlukan dari gambar ini, itu bukan jaringannya, tetapi node-node-nya ini. Yaitu yang kita ingin cari adalah elevasi dan koordinatnya.
Saya ingatkan kembali koordinat yang kita pakai pada pekerjaan ini adalah koordinat dengan sistem UTM. Bagaimana mengubah? Kalau ini bukan sistem UTM, kita bisa lihat di sini perangkat atau tools, kemudian pilihan atau option. Nah, di sini kita bisa memilih sistem koordinat yang akan kita gunakan. Jadi bisa derajat, derajat menit detik, derajat menit desimal, UTM, Universal Transverse Mercator, atau sistem acuan gizi militer atau MGRS. Nah, yang kita pilih adalah yang UTM. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini sudah siap untuk kita copy ke dalam file Excel. Apa yang akan kita copy? Langsung kita masuk ke nomor 1, note nomor 1, klik kanan, properti. Nah, di sini akan muncul titik itu berada di koordinat sekian. Timur atau east. Dan di koordinat sekian untuk utara, atau dalam hal ini selatan. Sedangkan elevasi, ini kita tulis manual, 38, ini dari angka yang ada di sini. Pada titik ini tadi, itu adalah 38 meter. Pada file Excel nanti, koordinat ini adalah sumbu X, dan ini kita masukkan sebagai sumbu Y, dan elevasi kita masukkan sebagai sumbu Z. Oke, kita masuk ke file Excel untuk memasukkan angka-angka ini. Ingat, semua note nanti akan kita copy ke dalam file Excel. Ini adalah file Excel yang siap kita isi dengan hasil kopian dari Google Earth tadi. Jadi ini kita masukkan sumbu X dari Google Earth tadi, yaitu untuk E. Kemudian sumbu Y ini dari S tadi ya, south. Dan Z adalah elevasinya. Nah, ini kita isi semua, sehingga nanti kalau sudah penuh akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi note 1 sampai terakhir, terus masing-masing ada isinya dengan sampai elevasi. Dan ingat, ini adalah data tambahan, ini bukan dari Google Earth, ini adalah hasil perhitungan kebutuhan air untuk di setiap node dalam satuan liter per detik. Ada node-node yang kosong, ini artinya di titik tersebut tidak ada pengambilan air. Selanjutnya, file ini, 4 kolom ini, kita copy ke file Excel yang ada makro untuk bisa mengkonvert ke file input EPANET. Oke, saya sudah membuka file Excel dengan makro. Ini tandanya bahwa ini adalah file yang memang khusus, yang di-download dari alamat yang tadi. Nah, kita copy di sini. N adalah nomor node, X, Y, Z, ini tadi, koordinat, dan ini elevasi. Kita copy di sini semuanya. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita siap untuk mengekspor, yaitu dengan cara mudah sekali. Klik ini. Ini diklik. Nanti akan diperoleh hasilnya ya. Untuk mengenerate file dengan ekstensi INP. Dan harus diingat bahwa ini adalah file Excel dengan makro, karena itu kita harus mengaktifkan makronya. Sebelumnya tadi ada muncul di sini security warning, nah itu
kita persilakan, kita klik saja supaya kita bisa mengaktifkan makronya. Langkah berikutnya adalah proses mengimport data oleh EPANET. Yang pertama, buka software EPANET, kemudian lakukan setting auto length dalam posisi on dengan mengklik menu project, default, dan pilih properties. Nah, nanti di situ akan muncul auto length dalam posisi off, ubah menjadi on. Fungsi dari setting ini adalah agar ketika kita menggambarkan pipa dengan tarikan kursor, otomatis panjang pipa akan terukur dengan panjangnya garis. Jadi pipa dari satu node ke node yang lain itu secara otomatis akan terukur sebagai panjang pipa. Kemudian lakukan setting satuan yang dikehendaki, pilih menu project, default, dan hydraulic. Demikian juga untuk default-default yang lain, misal diameter pipa, kekasaran pipa, dan sebagainya kita lakukan di menu setting ini. Nah, sekarang siap untuk dilakukan import data. Pilih menu File, Import, Network. Nah, nanti dia akan mencari file INP di folder yang kita menyimpannya tadi. Kalau sudah selesai diimport, maka node dengan koordinat dan elevasi seperti pada Google Earth telah tergambar di layar EPANET. Baiklah, sekarang kita langsung praktekkan saja dengan membuka software EPANET. Ini adalah tampilan EPANET, masih bersih layarnya. Nah, kita pilih file, ini langkah untuk mengimport data. Kita pilih file, import, kemudian pilih network. Nah, dia akan mencari file dengan nama yang sudah kita berikan tadi, yaitu ini dengan ekstensi INP. Nah, ini adalah data yang akan kita masukkan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sekian banyak titik. Ini adalah yang sudah diperoleh dari node yang tadi. Dari node di Google Earth. Jadi ini sudah sesuai dengan koordinat yang ada di Google Earth tadi. Kalau ini kita klik kanan, properties. Nah, ini adalah data sesuai dengan Google Earth tadi. Sumbu X atau koordinat X, sekian, koordinat Y, dan elevasi. Kemudian masukkan base demand sesuai dengan data yang di Excel tadi. Di setiap node, kebutuhannya berapa. Nah, nanti kita isi di sini, misal ini 5, sesuai dengan data yang tadi. Kemudian kita pindah ke node nomor 2. Kita isi, misal 4, dan seterusnya. Untuk node-node yang lain. Bila kita ingin menampilkan nomor node di sini, supaya tidak membingungkan, ini node nomor berapa, ini bisa kita tampilkan di View, Option, kemudian Notation. Nah, ini kita bisa, kalau kita klik, ini bisa tampil di layar. Kalau ini adalah
menampilkan nomor node. Ini nilai node-nya, maksudnya nilai dari atribut node, misal tekanannya berapa, gitu akan muncul. Kemudian ini adalah menampilkan nomor pipa, nah, karena di sini belum ada pipanya. Kemudian ini nomor atau nilai dari atribut di link, misal kecepatan atau diameter atau apa, terserah, kita bisa memilih. Sekarang kita lihat nomor saja yang karena yang sudah ada. Oke, maka nomor node akan muncul di layar ini. Selanjutnya, antar node ini kita gambar pipanya. Kita hubungkan dengan garis yang merupakan pipa. Caranya adalah dengan kita memilih salah satu dari ini. Jadi ini cara membuat node, ini reservoir, ini tank, ini pompa, ini valve, dan terakhir ini adalah pipa. Nah, ini bisa kita berikan keterangan atau tulisan di sini. Kita sekarang pilih yang pipa. Bagaimana membuat pipa? Kita hubungkan saja dari node ke node. Arahkan pas di tengah node, klik, nah, sampai berubah menjadi pensil, tarik ke node yang lain, sampai tepat di node kita lepas. Nah, ini tergambar satu pipa. Bagaimana identitas pipanya? Kita klik saja di sini. Nah, pipa ini adalah pipa nomor 1 yang berasal dari node 1 ke node 2 dengan panjang, oke, ini belum diatur auto length-nya tadi ya. Saya lupa, maaf, saya ulangi. Saya hapus. Jadi, kita harus mengubah auto length-nya dulu. Di default-nya ini, properties, nah ini auto-nya kita on kan. On. Nah, nanti diameternya akan otomatis juga, ini diameternya 100, kekasaran pipa 120 sesuai dengan default-nya. Oke, nah ini berubah menjadi on. Nah ini kalau kita menggambar pipa, sini, nah ini otomatis pipa ini sesuai dengan default-nya tadi, diameter 100, kekasaran 120. Panjang 230, ini dari mana? Karena ini auto length, jadi panjangnya ini adalah sesuai dengan perhitungan rumus matematika, yaitu Pythagoras. Dari koordinat ke koordinat, ini kalau ditarik, maka kita bisa tahu panjangnya. Ya, dengan rumus Pythagoras. Dihitung sendiri oleh komputer, maka panjangnya ini adalah 230,62 meter. Kita lanjutkan untuk pipa yang kedua. Nah, ini berapa panjangnya, kita bisa cek lagi. Nah, ini 279. Dan seterusnya, ini sampai semuanya selesai. Oke, sekarang kita melengkapi data yang lain di EPANET. Jadi node kita sudah hubungkan dengan pipa, sesuai dengan peta jaringan pipa. Tambahkan reservoir di lokasi sumber air, atau asal air itu dari mana. Jadi kalau di dalam contoh tadi, itu di titik R, ini kita tambahkan reservoir. Kemudian tambahkan pompa bila ada. Nanti kita coba pompa kita tempatkan di reservoir menuju ke node pertama atau node R. Kemudian masukkan data kebutuhan air dan kode demand pattern di semua node. Nah, apa pattern itu? Pattern itu adalah di sini maksudnya fluktuasi pemakaian air dari jam ke jam dalam satu hari. Jadi dalam 24 jam itu pemakaian air berfluktuasi. Ada kondisi minimum, rata-rata, sampai kebutuhan puncak, itu bisa tergambar dari grafik demand pattern ini. Kemudian masukkan data diameter dan koefisien kekasaran pipa.
Nah, ini bisa kita simulasi, coba-coba, atau kita bisa hitung terlebih dahulu perkiraannya. Kemudian bagaimana cara membuat demand pattern? Nah, klik pattern pada data, pada jendela data, dan klik add atau untuk menambahkan. Ya. Selanjutnya isi pattern ID, nomornya, nomor patternnya, sesuai dengan kode yang dimasukkan di setiap node. Isi multiplier tiap jam. Nah, ini maksudnya setiap jamnya itu kita isi mulai dari minimum sampai jam puncaknya berapa, faktor jam puncaknya. Ya. Dengan catatan, multiplier itu sama dengan 1 adalah pada kondisi kebutuhan rata-rata. Dan tertingginya adalah faktor jam puncak. Klik OK, berarti pattern sudah selesai. Bisa juga kita simpan, kita save, yang nantinya kita bisa panggil untuk project lain. Ya, kita panggil dengan load. Kemudian kita memasukkan karakteristik pompa. Gambarkan pompa dari node ke node, atau dari reservoir ke node. Nah, kalau ada pompa, maka perlu kita mengisi data karakteristik pompa, yaitu curve, pump curve. Di properties pompa, kode pump curve kita masukkan. Kode ya, misal 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu, curve-nya kita isi, yaitu data karakteristik pompa yang memuat debit dan head pompa. Isi nomor ID-nya atau kodenya, ini harus sesuai dengan yang kita masukkan di pompa yang di sini tadi. Ini ya. Kemudian isi flow dan head. Ya, nanti akan tergambar di sana. Muncul gambar karakteristik pompa. Klik OK, kemudian ini juga bisa disimpan seperti halnya pada pattern tadi. Oke, selanjutnya kita coba kembali ke Epanet. Kita kembali ke Epanet. Nah, ini adalah hasil penggambaran jaringan pipa yang sudah lengkap semuanya. Nah, kita tadi mengisi, tadi kita sudah memasukkan semua data di node maupun di pipa. Juga, ya di sini ada reservoir yang harus kita masukkan. Saya coba perbesar di sini. Besar lagi. Nah, ini adalah R yang didapatkan dari Google tadi. Nah, ini kita tambahkan. Di sini ada R1 sebagai sumber air, kemudian ini ada pompa. Nah, karena ada pompa, maka kita harus memasukkan pompanya ini, datanya ya. Jadi waktu kita gambar dengan gambar ini, maka akan muncul, dan kita tempatkan di sini. Nah, karakteristiknya adalah demikian. Jadi pompa R1 ke R, node-nya, pump curve-nya kita beri kode 1, berarti nanti harus ada data pompa di curve-nya. Nah, sekarang kita lihat curve itu di mana. Kita lihat di sini, kita cari curve. Nah, ini. Curve, kodenya 1 juga, kita isi di sini. Nah, ini kebetulan sudah ada isinya, jadi flow-nya 100, head-nya 50.
Nah, ini sebagai contoh percobaan ya, nanti kalau head-nya kurang kita bisa tambah. Flow-nya 100, atau kita bisa tambah juga sesuai dengan yang diperlukan. Oke. Kemudian tadi yang belum juga adalah pattern. Nah, di sini pattern. Nah, ini sudah ada. Kalau belum ada, kita bisa tambah dari sini add. Nah, kalau sudah ada, kita bisa lihat apa isinya. Nah, ternyata di sini sudah ada isinya. Nah, kalau masih kosong, ini berarti belum ada isinya yang di sini, atau grafiknya belum ada, berarti ini isinya masih kosong. Nah, kalau cara membuatnya bagaimana? Tinggal tulis saja kodenya berapa, bisa pakai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini yang kita isi sebagai multiplier, jadi pada jam 00 sampai jam 1 itu 0,3. Artinya dibandingkan pemakaian rata-rata yang 1 ini rata-rata, maka pada jam 0 sampai jam 1 ini adalah 0,3 pemakaiannya. Kemudian makin pagi makin meningkat sampai jam puncaknya jam 6 sampai jam 7 pagi. Kemudian turun lagi dan naik lagi. Nah, demikian setiap hari pemakaian air itu kurang lebih seperti ini. Kita bisa save atau load kalau mau memanggil load, kalau menyimpan data ini save. Kemudian oke. Nah, kalau sudah masuk semua, maka kita bisa running. Nah, ini klik. Nah, ternyata masih ada pesan runningnya itu, hasil runningnya seperti ini. Kalau kita klik, apa yang terjadi? Nah, ternyata di sini masih banyak hasil yang belum bisa diterima. Karena apa? Karena negative pressure. Kemudian kita juga bisa mengoperasikan ini untuk multiple time. Jadi tidak hanya satu waktu. Kita pilih di sini nanti option, time. Nah, kita isi 24 jam. Defaultnya 0. Nah, coba kita lihat. Ini kita bisa menampilkan legenda di sini. Nah, misal di sini pressure, di sini velocity. Nah, ini adalah tampilan pada jam 12 atau jam 00 sampai jam 1 seperti ini. Bagaimana dengan jam yang lain? Kita bisa memilih di sini. Jam 1 berubah, jam 6 berubah. Nah, bisa juga kita jalankan di sini. Nah, ini terjadi perubahan terus-menerus. Lihat jamnya berubah juga. Nah, kondisinya berubah. Nah, ini bisa kita atur nanti, angka-angkanya kita bisa isi manual. Nah, misal 5 ini pressure terendah yang bisa diterima, terus kecepatan terendah 0,3, artinya kalau merah berarti ini kondisinya belum bisa diterima pada jam-jam tertentu. Nah, bagaimana mengubahnya kalau ini masih belum bisa diterima? Kita bisa klik di sini, misal ini merah. Kenapa merah? Ini karena kecepatannya kecil sekali 0,4. 0,04. Nah, ini kita bisa atur di diameternya. Nah, selanjutnya adalah running program. Tadi sudah dicontohkan juga. Klik button run pada bagian atas. Jika ada kesalahan, akan dimunculkan di pesan di status report. Kemudian lakukan perbaikan. Jika tidak ada kesalahan, akan menunjukkan pesan juga successful. Apa yang perlu diperbaiki atau yang bisa kita ubah, yaitu diameter pipa.
Ini bisa kita atur agar kecepatan air itu bisa sesuai dengan kriterianya, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Umumnya kita patok antara 0,3 sampai 1,5 meter per detik. Nah, kecepatan yang terlalu besar umumnya akan menyebabkan head loss yang terlalu besar. Kalau head loss-nya terlalu besar, maka akan mempengaruhi nilai pressure-nya menjadi kecil, bahkan bisa negatif. Tekanan bisa kita atur dengan mengatur head pompa atau head reservoir. Berikutnya adalah simulasi 24 jam. Apa yang harus diklik? Ini option, time, pada jendela data, klik add. Total duration kita isi 24 jam atau lebih. Kemudian klik run di atas, di button atas, dan aktifkan time pada jendela map. Kemudian untuk pelaporan dapat berupa grafik atau tabel. Caranya klik button graph atau tabel pada bagian atas. Pilih yang ingin kita tampilkan, hasil dari simulasi link atau junction. Oke, kita kembali ke software Epanet. Kita coba running. Ini button untuk running. Oke. Successful. Ini adalah jaringan terakhir yang sudah diperbaiki diameternya maupun data-data lainnya, terutama diameter ya. Dan sudah diisi pattern maupun curve-nya. Kita tampilkan di legendanya, pressure-nya berapa, kecepatannya juga. Nah, ini warna merah, ini terjadi pada jam 00. Dan yang penting adalah pada saat jam puncak, yaitu jam 6. Nah, ini harus memenuhi semuanya. Ada beberapa yang tidak memenuhi yang ini. Pipanya terlalu, memang debitnya kecil ya. Meskipun pipanya sudah kecil, tetap didapatkan velocity yang kecil. Ini juga demikian, sangat kecil. Nah, ini kita atur-atur lagi sampai pada jam puncak, jam 6 atau jam 7. Nah, ini kita bisa peroleh hasil yang bisa memenuhi syarat. Sedangkan untuk pressure, semua sudah berada di atas 5, bahkan di atas 25. Artinya secara tekanan ini sudah memenuhi persyaratan. Kalau kita lihat ini semua berubah setiap jamnya. Oke, kita lihat pada jam-jam berapakah dia kondisi kritis. Kalau pada kondisi minimum tidak masalah apabila ini terjadi merah atau tidak memenuhi syarat ya. Yang terpenting adalah pada saat jam puncak. Nah, di sini terlihat ada panah, ini menunjukkan arah aliran. Ini juga bisa kita pilih dari view tadi, option, ini flow arrows. Nah, kita pilih open ya. Oke, yang terakhir bagaimana menampilkan hasilnya. Nah, ini kita bisa klik di sini, tabel atau grafik. Kalau tabel, kita bisa pilih note atau link. Ini note, ini link. Kita bisa pilih juga pada saat jam berapa kita tampilkan.
atau simulasi pada saat jam berapa. Ini kita bisa pilih. Kemudian apa yang harus ditampilkan untuk node, bisa elevasi, spesimen. Nah, ini oke, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini tidak ada pressure yang kecil. Kemudian untuk link, kita juga bisa menampilkan pada jam tertentu, bisa dipilih di sini. Apa dari data link, atribut link yang kita tampilkan, misal panjang pipa, diameter pipa, kekasaran, flow, velocity, unit loss, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah datanya. Hasil ya, hasil. Nah, secara angka demikian. Secara peta ini bisa tadi kita bisa lihat di legenda. Kemudian secara grafik juga bisa ditampilkan seperti yang ini ya, time series, node atau link. Nah, ini bisa dicetak dengan cara ini diblok semua, pilih button copy di mana, di file atau di clipboard. Ya, kita pilih clipboard. Oke, nah kalau kita nanti masuk ke Word, ini kita paste, maka tabel ini akan muncul di Word. Baiklah, demikian tutorial secara singkat dari software Epanet beserta pendukungnya, yaitu kita ekspor dan import data tadi dari software lain, yaitu Google Earth dan Excel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.